Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melakukan salah satu tugas kita di pendidikan guru penggerak, yaitu melakukan praktek coaching. Jadi untuk kesempatan ini kami bertiga itu akan melakukan praktek coaching, di mana saya bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Rusli sebagai coach, dan Pak Hardianto sebagai coaching. Jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa dalam proses coaching yang akan kita lakukan itu kita akan melakukan sesuai alur tirta. Yang pertama itu T untuk tujuan, di mana seorang coach itu harus tahu betul tujuan dari coaching. Kemudian yang kedua, identifikasi di mana seorang coach harus bisa menggali untuk mengetahui apa yang terjadi pada coaching. Kemudian yang ketiga, di rencana aksi seorang coach harus mampu memfasilitasi dan membantu coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab seorang coach itu sebaiknya mampu memastikan komitmen dari coaching untuk melaksanakan rencana aksinya. Saya kira itu sedikit dari saya, teman-teman. Saya persilahkan kepada Pak Rusli dan Pak Hardianto untuk melakukan praktek coachingnya. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Pak Hardianto, silakan, Pak. Selamat siang Pak Rusli. Apakah punya waktu luang hari ini? Iya. Ada apa ini, Pak? Kayaknya Pak Hardianto kali ngurung. Seperti biasanya. Gimana, Pak? Ada yang bisa bantu? Jadi begini Pak Rusli, mohon maaf nih mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Ada luang juga ini. Begini Pak, saya mau curhat sedikit nih tentang masalah yang saya lagi rasakan. Apakah Bapak membantu saya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Kita cari tahu yang kita bisa membantu. Tentu kemarin Bapak Rusli masih ingat bahwa beberapa hari lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran keras nih dari Pak pengawas. Bagaimana nih, Pak? Apa yang membuat Bapak bisa dapat teguran dari pengawas? Sebenarnya sih Pak, itu tidak terlalu serius sih. Tidak serius. Bagaimana, Mas? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang Bapak lakukan, berarti Pak Hardianto tidak mengelola kelas mungkin dengan baik, sampai dikritik oleh pengawas. Sepertinya beliau keberatan Pak, karena saya tidak memakai buku teks. Terus tanggapannya Bapak dengan respon dari pengawas itu? Sebenarnya sejak awal saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa kalau saya mengajar itu biasa tidak memakai buku teks. Biasanya saya memakai berbagai sumber, apakah berupa video atau saya ambil dari perpustakaan. Tapi sepertinya beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya itu. Dulu saya mau tanya nih, Pak. Selama ini Bapak melakukan proses belajar mengajar memang tidak pernah menggunakan buku teks ya? Seperti saya ceritakan tadi Pak, bahwa saya sudah menggunakan berbagai sumber.
seperti menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih suka begitu Pak. Kenapa tidak menggunakan buku teks saja sebagai alternatif lain, Pak? Karena menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah membuat siswa termotivasi dan sebenarnya sudah sangat mengacu pada kurikulum. Sebenarnya menurut saya itu tidak ada yang salah, Pak. Menurut saya bagus juga. Cuma apakah Bapak pernah pikirkan bahwa dengan menggunakan sumber belajar yang lain, ya tentu kan kita juga harus mempertimbangkan dalam satu kelas itu kan punya siswa yang berbagai karakter, punya sifat yang berbeda-beda, Pak. Jadi jangan sampai cara yang Bapak lakukan itu mungkin tidak semuanya bisa menerima. Sebenarnya sudah bagus Pak. Betul juga Bapak, kenapa saya tidak pikirkan ke sana ya. Selama ini memang ada beberapa siswa saya yang hasilnya memang kurang maksimal. Nah itulah menurut saya itu pentingnya buku teks, karena itu kan secara umum. Nah, mungkin harapannya Pak Pengawas seperti itu, sehingga beliau menyarankan Bapak menggunakan buku sumber belajar itu media pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Nah setelah Pak Ardianto bercerita tentang masalahnya Pak Ardianto, sekarang perasaannya Pak Ardianto gimana? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan terus kepikiran nih di rumah dengan masalah yang saya hadapi ini, dan akhirnya beberapa pekerjaan saya Pak jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya takut nantinya masalahnya jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi saya bisa simpulkan ternyata ketidaknyamanan Pak Ardianto yang karena pengawas menyampaikan ke kepala sekolah. Ya. Apalagi mungkin yang Pak Pengawas itu tersinggung oleh karena mungkin Bapak punya argumen sehingga merasa bahwa Pak Pengawas ini merasa terbantah, akhirnya dia sampaikan ke kepala sekolah. Mungkin seperti itu Pak ya? Ya, kira-kira begini Pak. Apakah mungkin saya dipanggilnya atau bahkan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah Pak? Kalau menurut saya sih masalah Bapak ini, ya mungkin Bapak bisa merefleksikan diri atau persiapkan diri saja. Jika ditegur kepala sekolah, ya harusnya siap menjelaskan apa masalah sebenarnya. Karena menurut saya itu pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangatnya Bapak dalam mengajar. Saya tidak pernah berpikir negatif. Ya, mudah-mudahan sih Pak begitu. Dari yang Bapak sampaikan tadi ini, jadi rencana ke depan gimana Pak? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Saya harapkan nanti agar beliau dapat memberikan solusi kepada saya. Hal lain yang kira-kira bisa dijadikan rencana? Tentu saya juga akan menemui Bapak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, dan kedepannya saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi ke depannya Pak. Terus kalau untuk proses belajar mengajar di kelompok komitmen gimana Pak? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya saya akan sisipkan lagi sumber belajar lain seperti yang sudah saya terapkan, karena sepertinya siswa-siswa saya lebih nyaman dengan materi yang saya ajarkan kemarin Pak. Nah, itu langkah yang bagus menurut saya. Itu tepat sekali. Kalau memang menjadi rencana yang seperti itu Pak. Syukurlah Pak, saya sekarang sudah merasa lega karena jujur
saya takut nih Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kan ini berurusan dengan atasan kita Pak. Agak khawatir, takut salah langkah sih Pak. Setelah kalau belum merasa lega. Lalu dari yang Bapak rencanakan tadi, komitmen yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu gimana Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Terus dukungan yang dibutuhkan Pak Ardianto untuk melakukan komitmen itu juga sih Pak yang masih saya dalam pikiran Pak. Mungkin begini Pak, saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama untuk saling mengingatkan Pak. Nah itu menurut saya itu yang ide yang bagus sekali Pak. Semoga saya terserahkan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman tanpa dianggap merasa bersalah. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya Pak. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita nantinya. Oke, maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan murid. Mereka akan mengumpulkan PR. Jadi saya pamit dulu Pak ke ruangan saya. Ya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Salam dan bahagia Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak kembali. Ya, Oke, sudah. ya oke, teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau menurut pengamatan saya itu sudah apa yang tadi teman-teman peragakan itu menurut saya sudah cukup menggambarkan proses coaching sesuai alur Tirta. Yang pertama di tujuan tadi jelas di percakapan Pak Hardianto dan Pak Rusli bahwa tujuan Pak Rusli menemui Pak Hardianto menemui Pak Rusli yaitu ingin meminta bantuan Pak Rusli untuk memecahkan masalahnya dengan pengawas. Kemudian di identifikasi masalah juga jelas bahwa tadi Pak Rusli berusaha menggali masalahnya dengan menanyakan beberapa hal pada Pak Hardianto. Kemudian di rencana aksi itu tadi saya dengar Pak Rusli berusaha membantu Pak Hardianto untuk membuat rencana supaya masalahnya bisa selesai. Di antaranya tadi Pak Hardianto akan menemui kepala sekolah, menemui pengawas dan akan menggunakan buku paket sebagai sumber pelajar utama. Kemudian di tahapan tanggung jawab itu tadi Pak Hardianto sudah mempunyai komitmen untuk secepatnya melaksanakan apa yang sudah direncanakannya. Jadi dari saya alhamdulillah sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melakukan praktek coachingnya dengan sangat baik. Jempol. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pagi ini kita bertiga, saya Rufi Rahman, Ria, dan Pak Ardianto pada acara saya sebagai pengamat, Ria adalah dan Pak Ardianto adalah coachnya. Jadi pada kesempatan ini Bu Saria dan Pak Ardianto akan mempraktekkan sebuah kasus di mana Pak Ardianto memiliki murid yang yaitu Bu Saria yang ditunjuk sebagai peserta lomba pidato bahasa Inggris, namun di Saria merasa kurang percaya diri pada kegiatan lomba ini karena trauma pada lomba pertama mengalami kegagalan. Jadi saya sebagai pengamat
hanya bisa mengingatkan bahwa dalam praktik coaching nanti Pak Ardianto selaku coach dan Ibu Sarya sebagai coach harus lebih memperhatikan alur-alur tirta yang sudah pernah dipelajari, di mana pada alur tirta itu terdiri atas T, I, R, dan K yang terdiri atas tujuan, di mana pada tahapan tujuan itu coach dan coach menyepakati tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Di mana idealnya menurut saya tujuan itu sumbernya atau datanya dari coach. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah di dalam percakapan, jelas tergambar tentang bagaimana coach dan pemetaan situasi. Kemudian ada rencana aksi, yaitu tentang pengembangan ide dan alternatif itu rencana yang akan dibuat oleh coach. Kemudian yang terakhir bahwa karena dapat tergambar tentang komitmen atas hasil yang akan dicapai serta langkah-langkah selanjutnya. Oke, saya kira untuk mengefisienkan waktu, saya silakan ke Pak Ardianto dan Kak Ria untuk melakukan praktik coaching dengan alur tirta. Waktu dan tempat silakan. Selamat pagi, Pak. Katanya Bapak memanggil saya ya, Pak? Oh ya, sini Nasir ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Jadi Nasaria, mohon maaf nih mengganggu waktunya pagi ini. Dengar-dengar Nasaria ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi sepertinya saya lihat Nasaria ini kurang begitu bersemangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa nih penyebabnya? Oh iya, Pak. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Pak. Oh, begitu. Nah, Saria kurang percaya diri. Coba Nak Saria jelaskan kenapa Nasaria kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Begini, Pak. Saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tapi gagal, Pak. Jadi saya malu kalau saya sampai gagal lagi untuk kedua kalinya. Oh iya, jadi sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Nasaria saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba ini. Tapi Nasaria, kami menunjuk Nasaria karena kami lihat Nasaria memiliki potensi yang sangat bagus dalam berbahasa Inggris. Jadi menurut Nasaria, kira-kira Nasaria memiliki kemampuan apa nih di bahasa Inggris gitu? Saya paling suka menghafal lagu bahasa Inggris, Pak. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris dan saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira rencana Nasaria ke depannya agar bisa lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Rencana saya, yang pertama saya akan menemui Pak Yosef sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus, Pak. Yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Yosef dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan trauma saya atas kegagalan saya waktu ikut perlombaan dulu, Pak.
Nah, bagus sekali itu, nak. Saya kira itu rencana yang sangat luar biasa. Dan Bapak yakin sih, kalau kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang sudah kamu alami kemarin. Terus, Nasaria, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri nih untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Iya Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama nih Nasaria. Semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar dan agar nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya Nasaria, kira-kira komitmen Nasaria untuk mengikuti lomba ini apa ya? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini Pak, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Yosep dan juga akan berlatih dengan guru bahasa Inggris saya di tempat les. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar bagi saya untuk menjadi lebih baik dan bisa membawa nama baik keluarga dan sekolah. Ya, Bapak sangat setuju sekali ya atas komitmen dari Nasaria. Mudah-mudahan Nasaria sukses dan nantinya bisa dapat juara. Ya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Baik Haryanto maupun Bu Karya. Jadi apa yang sudah diperhatikan tadi menurut saya luar biasa, cukup luar biasa dengan kasus yang dipraktikkan, di mana saya menganggap bahwa percakapan dengan kasus yang dibawakan oleh Pak Haryanto dan Bu Karya ini sangat tergambarkan, dan di mana yang saya bisa evaluasi tadi ada tujuan umum, di mana coach dan coach itu ada secara aktivitas secara aktif, di mana Pak Dianto memanggil Kang Ria untuk mengetahui apa yang menjadi sumber masalahnya Ria kurang percaya diri. Sehingga pada identifikasi masalah yang dilakukan oleh coach dan Pak Dianto ini menemukan bahwa ternyata Ria kurang percaya diri karena merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah, karena dia merasa trauma pernah di perlombaan sebelumnya dia gagal. Jadi pada kesempatan ini malu untuk gagal kedua kali. Kemudian atas rencana aksi yang dipaparkan oleh Ria, di mana yang saya tangkap dari hasil pembicaraan tadi, Koci dalam hal ini Ria akan menemui Pak Yosep untuk dibantu dibuatkan pidato bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, untuk melatih kepercayaan dirinya, Ria berencana untuk berpidato di depan cermin. Kemudian setelah berpidato depan cermin, dia akan berusaha berpidato depan Pak Yosef dan teman-temannya supaya terbangun rasa percaya dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi salam sejahtera untuk kita semua. Jadi malam ini pagi ini kami bertiga akan melakukan coaching dengan model Tirta, di mana saya sendiri Hardianto bertindak sebagai pengamat, selanjutnya Ibu Saria bertindak sebagai coach, dan Pak Rusli Rahman bertindak sebagai coach atau coachi. Jadi sebelum lanjut ke aksi, jadi kepada Ibu Saria dan Pak Rusli Rahman, jadi saya sampaikan bahwa dalam proses melakukan kegiatan coaching ini, jadi saya harapkan mengacu kepada alur Tirta, di mana alur Tirta itu terbagi atas T, tujuan, I, identifikasi, E, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Jadi pada saat nanti melakukan proses coaching ini, diharapkan agar melakukan coaching ini dengan alur Tirta. Jadi saya persilakan kepada Ibu Saria dan Pak Rusli Rahman untuk melakukan coaching. Silakan Pak dan silakan Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nak Rusli. Bu,
Bagaimana kabar tak hari ini, nak? Baik Bu, ada waktu tak bisa Kak cari kita sebentar? Oh iya, bisa Ji, nak. Duduk maki dulu. Iya Bu, terima kasih. Oh, ada yang bisa saya bantu, nak? Aku begini, aku yang melakukan bina saya. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang ingin Nak Rusli peroleh setelah bercerita ke Ibu? Ini Bu, berharap sekali Kak ini bisa hidupkan kita untuk mengatasi masalah saya. Baiklah, Nak. Saya akan berusaha semampu saya untuk membantu mengatasi masalah yang Nak Rusli alami. Bu, terima kasih banyak Bu sebelumnya. Nah, kalau begitu, bisakah kamu ceritakan apa masalahnya, Nak? Kan aku kan jadi awalnya kenal sekali karena orang-orang tadi setelah setelah kecelakaan kenapa kecelakaan sampai kalau kita nggak kalau pelajaran terganggu Memangnya kenapa Nak Rusli berpikiran seperti itu? itu kan banyak kegiatan ada bazar ada pentas seni LDK banyak pokoknya banyak kegiatan jadi kadang-kadang itu saya harus izin kiri kanan untuk tidak masuk belajar karena harus ikut kegiatannya OSIS ya apalagi kalau sudah mendesak sementara di kelas juga harus aktif belajar Bu jadi belum lagi pekerjaan rumah tugas-tugas proyek yang kadang juga diberikan oleh guru. Terus menurut Nak Rusli, masalah Nak Rusli apa, Nak? Ya masalahnya kan tapi di sisi lain saya tidak ingin ketinggalan pelajaran mereka akan bisa menguasai kalau tidak tetap gitu aja. Oh, sekarang Ibu mau bertanya. Menurut Nak Rusli, apakah ada manfaat yang telah Nak Rusli rasakan sejak menjadi pengurus OSIS? Iya bukan banyak sekali manfaat yang bisa saya peroleh Bisakah jelas disebutkan sudah jelas contohnya, itu Nak? Contoh manfaat yang sudah kita rasakan? apa kalau jadi pengurus osis ibu setidaknya bisa terlatih untuk berbicara depan umum bisa belajar merancang satu kegiatan pokoknya menurut saya banyak manfaatnya untuk ikut organisasi Bu jadi, makanya saya sayang kalau misalnya tidak bisa ikut di kepengurusan OSIS. Oh iya, Nak. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apakah Nak Rusli tahu apa manfaat dari pelajaran yang diberikan oleh guru-guru tak di kelas? Iya Bu, yang jelas kalau pelajaran di kelas kan sudah tidak diragukan lagi. Pengetahuan kita bisa jadi lebih bertambah, bisa kita ketahui banyak hal melalui materi pelajaran yang diberikan oleh guru, banyak pengalaman yang diseringkan oleh guru hubungan pelajaran. Saya kira banyak juga Bu pelajaran yang bisa kita peroleh dari belajar di kelas. Ya, betul sekali, Nak. Ibu bangga karena kamu bisa menyadari manfaat dari kegiatan yang kamu ikuti. Iya, makasih Bu. Nah, Terus sekarang bagaimana ini Bu? Nah, sekarang kita kembali ke masalah kamu, Nak. Seperti yang kamu ceritakan tadi, Nak Rusli itu merasa bingung karena takut ketinggalan pelajaran. Iya, takut saya jika ketinggalan pelajaran. Nilai-nilai saya saja menurun. Nah ini yang satu paling terkait kalau orang tua karena dia tidak sesuai harapannya Bu. Oh iya, Ibu mengerti kekhawatiranmu. Sekarang Ibu ingin bertanya, saat kamu tidak ikut belajar karena mengikuti kegiatan di OSIS, apa ada yang bisa Nak Rusli lakukan untuk mengejar pelajaran Nak Rusli yang tertinggal? Menurut saya sih ada Bu. Saya kan seharusnya
kita temui guru yang bersangkutan untuk meminta petunjuk cara mengajar pelajaran yang tertinggal itu. Ya, bagus. Kira-kira selain menemui gurunya, apa ada hal lain yang bisa Nak Rusli lakukan? Ada juga terkait kesalahan yang untuk belajar tentang materi yang mereka pelajari dan tugas yang pelajari itu. Misalnya jam catatannya sudah dipelajari kembali seperti itu. Ya, bagus. Jadi kamu sudah tahu apa yang seharusnya Nak Rusli lakukan. Iya Pak, iya Bu, terima kasih banyak Bu. Nah, sekarang komitmen apa yang Nak Rusli akan lakukan untuk menjalankan rencana ini? Secepatnya saya akan menemui guru yang bersangkutan Bu, dan meminta petunjuknya. Ya, bagus sekali. Ibu sangat percaya Nak Rusli bisa melakukannya dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Kalau begitu saya kembali dulu ke kelas Bu. Iya Nak, sama-sama. Sampai bertemu nanti ya. Ya, Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Saria dan Pak Rusli Rahman. Jadi kepada Ibu Saria dan Pak Rusli Rahman, kasus yang sudah kita lakukan dalam proses coaching ini sudah sangat luar biasa dan sangat mencerminkan alur Tirta, di mana sudah tercermin bahwa pada saat awal sudah menyampaikan tujuan yang ingin dilakukan dalam proses coaching ini, kemudian sudah ada kegiatan identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya jelas, dan di belakang komitmen untuk bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut. Namun yang ingin saya garis bawahi di sini, jadi saya sangat mengapresiasi bagaimana tadi Pak Rusli Rahman selaku coach itu sangat berkomitmen untuk menjalani rencana tersebut. Dan pada saat Ibu Saria menjadi coach, jadi Ibu Saria betul-betul melakukan kegiatan sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Saria sudah mampu mengajak Ananda Rusli Rahman untuk mengikuti alur Tirta ini. Saya kira sangat luar biasa Pak dan Ibu Saria. Jadi kita tutup sesi ini dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.